Karena sudah vaksin berapa kali? Sudah vaksin 3 kali juga ya? Hebat bupatinya buat. Terpisah batangnya Pak. Jadi ada kotoran tadi kita bilang. Tapi yang jelas sudah lagi kotor, kupas, bibir. Tapi berarti dibersihkan lagi ini kan? Iya, tinggal dibersihkan dikit. Ini mungkin ininya yang kurang ini Pak. Setelannya kurang bagus. Kipas ini kan masih baru, ini alat ini baru datang. Baru juga di setel kalau dia kipasnya terlalu kencang Pak. Kita yang di sini Pak kena. Ya, betul. Jadi setelannya yang perlu diperbaiki ya. Ulang 1, 2, 3. Oke. Ya. Pangan kita. Dan seluruh kami, Forkopimda, hadirin sekalian, yang saya banggakan teristimewa kepada para penyuluh dan petani. Tepuk tangan dulu penyuluh dan petani. Saya kira ini yang luar biasa. Pertama karena memang Gorontalo potensinya adalah pertanian, termasuk perikanan dan peternakan. Sebagai laporan kepada Pak Pejabat Gubernur bahwa Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo ini, luas jagung kita Provinsi Gorontalo 400.000 hektar, kita di Kabupaten Gorontalo kurang lebih 100.000 hektar. Dan alhamdulillah sekarang di zaman Pak Fadil hanya 400.000 ton, sekarang 1,8 juta ton. Ini yang luar biasa bagi kita sekalian. Tapi tidak sekedar mendorong komoditi unggulan kita yang sebelumnya, yaitu kelapa. Tadi alhamdulillah Pak Gubernur datang ke pabrik kelapa, karena memang dari dulu sebenarnya kelapa ini menjadi unggulan kita, cuma terlupakan oleh bangsa ini. Dan oleh karena itu saya baru-baru sebagai ketua koalisi pemerintah daerah penghasil kelapa mendorong kelapa ini dengan baik. Kita bisa lihat hari ini dengan memelihara jagung kita, tapi ternyata kita juga sekaligus memelihara kelapa, dan alhamdulillah buahnya produksinya luar biasa. Saya kira apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, dan kita berharap pemerintah akan terus mendorong melalui Dinas Pertanian, masyarakat harus terus mengembangkan pertanian ini karena memang menjadi andalan kita Bapak Ibu sekalian. Jangan takut Pak kalau di Jawa orang lagi kena COVID kemudian tingkat ekonominya susah. Di Gorontalo kira dengan menanam jagung, dengan hal-hal komunitas pertanian, maka akan bisa kita eksis, bisa mempertahankan ekonomi di Kota Gorontalo ini, di Provinsi Gorontalo ini. Ini. Oh, Bang Hulawa ya? Ini Limboto ini, Pak. Ini di mana? Hah? Dena, Limboto juga. Bawang merah. Bupati? Malawahu. Bawang merah nih. Malawahu di bawah ya? Bawang merah. Bawang merah ya? Dia muali atau melaba itu? Alhamdulillah. Bagus ya? Boleh. Oh.
Ini durian ini, awas tajam. Durian di mana ini? Oh, Itu yang kaum muda. Kapal Luluo. Ini daerah dingin ini, Pak. Daerah dingin. Ini? Sayuran. Ini desa mana? Oh, ya Senegoro ini. Tempat ini. Ayo, Bu. Ini juga dari mana? Wanita tani ini, Bu. Dari mana? Widu. Oh, ya, di situ dekat sini. Oh, ini. Oh, sapi. Wah, oh ayam. Limbo Barat. Oh, Nah, ini ternak sapi ini. sapinya nanti ditangkap sendiri ya. Ini oke. Oh, Sedikit dulu ya. Oke. oh embung ini ya. Ya, irigasi berpompa. Nah, ini irigasi Pak. Ibu PKK biar ini nggak protes. Sedikit bantuan. Nah, irigasi di mau tilang ya? Nah, nih. Oh, 25 juta. Baik. oke. Oke. Dan seluruh kami. Alhamdulillah hari ini kita bisa panen raya, kemudian sekaligus silaturahim saya ke Kabupaten Gorontalo. Kalau melihat produksi yang ada ini harusnya memang tidak ada masalah ya. Dan saya berharap nanti panen ini bisa mendorong ekonomi masyarakat. Bahkan kami tadi sama Pak Kadi sudah meninjau gudangnya dan pabrik gudang jagung dan pabrik kelapa. Yang kedua, kami memberikan bantuan dari pemerintah provinsi, baik berupa bibit, kemudian motor sayur seperti ini, dengan harapan nanti mobilitas penjual itu lebih jauh jangkauannya sampai dengan ke pelosok-pelosok. Berharap dengan bantuan ini dapat dimaksimalkan oleh petani maupun masyarakat yang mendapatkan bantuan, sehingga nanti akan menambah penghasilan masyarakatnya dan mendorong ekonomi pertumbuhan keluarga maupun di Gorontalo. Jadi alhamdulillah hari ini Pak Pejabat Gubernur datang ke sini dan khusus pertanian ya. Karena memang daerah ini potensi pertanian luar biasa. Yang kedua, beliau meninjau dua hal, satu kaitan dengan kelapa dan yang kedua jagung. Nah, jagung ini saya kira sudah menjadi komoditi unggulan kita yang dulunya 400.000 ton, sekarang 1,8 juta ton per tahun. Dan Gorontalo, Kabupaten Gorontalo itu hampir sepertiga dari areal maupun hasilnya itu di Kabupaten Gorontalo. Bahkan kita bisa lihat 12 silo berada di sini sebagai penampungan jagung. Nah, oleh karena itu kita dorong produksinya, tetapi saya berharap ke depan kita akan mendorong industri. Kita sudah sukses dengan produksi, maka kita harus dorong menjadi industri. Apakah pakan ternak atau industri lainnya terkait dengan jagung. Sama dengan yang kita lakukan untuk kelapa. Hari ini kelapa ekspor kita tidak lagi dalam bentuk kopra, tapi sudah dalam bentuk tepung, sudah dalam bentuk santan, sudah dalam bentuk hanya minyak dan sebagainya. Inilah yang saya kira untuk menambah nilai tambah bagi petani dan bagi pendapatan daerah. Nah, yang berikut juga hilirnya jagung ini tidak sekedar butirannya, tapi juga ternak. Kita berharap ternak juga bisa berkembang di Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo. Kami di Kabupaten Gorontalo kalau kita lihat trennya dari 2016 hanya 150 miliar. Kemudian menjadi 1,6 triliun, 1,8, 1,9, 3,4, bahkan tahun yang lalu 5 triliun. Ini luar biasa investasi Gorontalo. Karena ingat, kita tidak bisa membangun hanya APBD. Oleh karena itu, investasi kita lakukan, termasuk juga dana perbankan. Sehingga perizinan kita berikan ruang, dan sekarang sementara kami membenahi RT RW, karena itu menjadi patokan juga bagi masyarakat. Kita persilahkan tidak hanya di kabupaten, tapi semua daerah ini.